Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen Ping yang semakin mendebarkan ini, mohon bantuan semuanya untuk subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perintah Kaisar Naga bab 2994, 2995 dan 2996. Melarikan diri, saya khawatir tidak ada kesempatan. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mendengar teriakan. Diblokir oleh kabut hitam, semua orang tidak dapat melihat dengan jelas. Tetapi indera spiritual mereka mendeteksi bahwa seorang kultivator telah menyerap terlalu banyak energi, dan tubuhnya tidak tahan, jadi dia meledakkan dirinya sendiri. Diiringi dengan ledakan diri kultivator itu, cahaya putih melayang ke udara dan menghilang secara mencolok. Saat tubuh kultivator itu meledak, banyak orang terbangun dari kondisi kultivasi mereka. Beberapa kultivator biasa masih sangat pucat, dan tubuh mereka sepertinya telah mencapai batasnya. Mereka ingin berhenti, tetapi mereka tidak bisa berhenti sama sekali. Bahkan aliansi penyegel iblis, Ning Kai Chen dan yang lainnya merasakan sesuatu yang aneh. Ketika mereka ingin berhenti menyerap energi, mereka menemukan bahwa tidak ada cara untuk berhenti. Kali ini, semua orang panik. Apa yang terjadi? Mengapa saya tidak bisa berhenti? Energi dalam pecahan es ini telah berpikir untuk mengirimkannya ke tubuh saya. Kalian pergi menjauh, aku tidak bisa menahannya lagi. Aku akan meledak, aku akan meledak. Boom! Tubuh kultivator lain meledak seketika, diikuti oleh cahaya putih lainnya yang naik. Disertai ledakan, kabut hitam yang menyelimuti seluruh altar perlahan menghilang. Ketika kabut hitam menghilang, semua orang melihat bahwa lelaki tua itu menatap semua orang di udara. Dan di altar, ada noda darah yang ditinggalkan para kultivator setelah ledakan. Adegan ini mengejutkan semua orang. Senior, apa yang terjadi? Mengapa kita tidak bisa berhenti berkultivasi? Energi pecahan jiwa es masih mengalir ke tubuh kita. Jinsa bertanya pada lelaki tua itu dengan gugup. Tanda seru. Itu benar, menurutmu apakah ada orang yang bisa mendapatkan hadiahku? Kamu pikir ada orang yang bisa berbagi hartaku? Lelucon apa? Pria tua itu mendengus dingin. Mendengarkan apa yang dikatakan orang tua itu, semua orang ketakutan dan gemetar ketakutan. Senior, kenapa kamu melakukan ini? Jinsa bertanya dengan sangat bingung. Apakah saya perlu menjelaskan kepada Anda? Pria tua itu mencibir. Dia tidak mungkin mengatakan alasannya. Biarkan aku memberitahumu mengapa orang tua ini melakukan hal seperti ini, kata Chen Ping perlahan. Saat Chen Ping mengatakan ini, semua orang memandang Chen Ping. Kakak Chen, apakah kamu tahu sesuatu? Lao Sun bertanya. Tentu saja aku tahu. Nyatanya, tidak ada harta dari klan pemurnian tubuh kuno di sini. Karena latihan dan beberapa harta dari klan pemurnian tubuh kuno sudah lama ada padaku. Pecahan jiwa es itu hanya umpan, agar kita semua menyerapnya, dan kemudian menggunakan energi di pecahan es untuk meledakkan semua orang. Setelah semua orang mati, kultivasi mereka akan berubah menjadi cahaya putih dan disedot oleh suatu benda. Adapun apa benda itu, hanya lelaki tua ini yang tahu. Chen Ping menatap lelaki tua itu sambil berkata dengan dingin. Kakak Chen, apa maksudmu? Apakah semuanya palsu? Lao Sun bingung. Itu benar, apakah mereka semua palsu? Bukankah lelaki tua ini adalah leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno? Zuo Qing juga bertanya. Dia bukan leluhur dari klan pelatihan tubuh kuno. Nenek moyang dari klan pelatihan tubuh kuno adalah orang lain. Meskipun kedua orang itu terlihat mirip, ada perbedaan halus dalam kepribadian, gaya, dan aura tubuh mereka tubuh. Kata Chen Ping sambil mengangguk. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu berbicara seperti kamu telah melihat nenek moyang dari klan pemurnian tubuh kuno itu. Jinsa berteriak pada Chen Ping. Aku tidak berbicara omong kosong. Biarkan lelaki tua ini memberitahukan kepada kalian. Chen Ping menatap lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh. Semua orang memandang lelaki tua itu, dan melihat bahwa lelaki tua itu tidak membantah Chen Ping. Juga tidak menyangkalnya, sebaliknya, ada senyum aneh di sudut mulutnya. Senyum seperti ini membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Tiba-tiba rasa takut mulai menyebar di hati setiap orang. Mereka benar-benar ingin tahu, siapa lelaki tua ini? Mengapa sangat menentang mereka? Nak, aku tidak menyangka kamu akan bertemu dengan kakakku. Tapi sudah terlambat bagimu untuk melihat semuanya sekarang, dan tidak mungkin kamu pergi dari sini sendirian. Aku dan kakakku adalah saudara kembar. Tidak peduli ukuran atau ucapan dan perilakunya, tidak ada banyak perbedaan, tapi kamu bisa tahu dari detailnya.
Kamu memang sangat baik. Jika memungkinkan, aku ingin menerima kamu sebagai murid. Tapi sayang sekali saudara laki-lakiku terlebih dahulu mengambil semua latihan dan harta karun kuno klan pelatihan tubuh dan benar-benar memberikannya padamu. Pria tua itu berkata perlahan, dan menunjukkan penghargaannya pada Chen Ping. Mendengar pengakuan pribadi lelaki tua itu, hati semua orang langsung tenggelam ke dasar lembah, dan mata mereka penuh keputusasaan. Dan Chen Ping juga tampak sedikit terkejut. Ternyata lelaki tua yang dilihatnya di pondok jerami adalah leluhur sebenarnya dari klan pelatihan tubuh kuno, dan lelaki tua di depannya adalah saudara kembar. Tetapi dengan cara ini, keduanya harus menjadi talenta dari klan pemurnian tubuh kuno. Tetapi jelas bahwa lelaki tua di depannya tidak peduli dengan klan pemurnian tubuh kuno. Bisakah kamu memberitahuku siapa kamu? Chen Ping bertanya dengan curiga. Tentu saja, setelah bertahun-tahun, seseorang akhirnya bisa mendengarkan. Lagi pula, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri ke sini. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, tubuhnya perlahan jatuh di atas altar, menghadap ke arah Chen Ping. Pada saat ini, dari waktu ke waktu, beberapa kultivator tidak tahan, dan mereka meledak dan mati, dan kultivasi mereka juga terserap. Namun di mata lelaki tua itu, tidak ada perubahan ekspresi sama sekali, seolah membunuh puluhan kultivator, seperti menghancurkan puluhan semut tidak ada bedanya. Izinkan saya memberitahu Anda, siapa saya. Saya dulu adalah putra kebanggaan dari klan pemurnian tubuh kuno, tetapi saya kalah oleh saudara laki-laki saya. Aku tidak mau saya dikalahkan olehnya. Aku berlatih mati-matian, tapi aku tetap tidak bisa mengungguli dia. Sampai akhirnya aku mendapat metode mental magis, dan saya mempraktikkannya secara diam-diam, dan kekuatan saya meningkat pesat. Saudara laki-laki saya mulai lebih rendah dari saya. Tapi meski kakakku tidak sebaik aku, posisi patriark dari klan pelatihan tubuh kuno masih diberikan kepada kakakku. Aku tidak tahu pasti, kenapa mereka harus memberikan posisi itu padanya, padahal saya adalah putra kebanggaan dari klan pelatihan tubuh kuno. Kamu bilang, kamulah yang terkuat, mengapa kamu tidak bisa menjadi patriark? Chen Ping memandang orang tua itu dan bertanya dengan keras. Kamu memiliki pikiran jahat, melatih keterampilan sihir, dan ingin menjadi kepala klan. Apakah kamu ingin semua klan pemurnian tubuh kuno menjadi kultivator iblis? Chen Ping berkata dengan senyum dingin. Omong kosong, memang ada apa dengan kultivator iblis? Di dunia ini, kekuatan adalah yang paling dihormati, dan kekuatan adalah raja. Orang tua itu meraung, wajahnya penuh keganasan. Jadi kamu mencoba menipu saudaramu di sini, ingin membunuhnya di sini, dan kemudian mengambil harta dari keterampilan klan pelatihan tubuh kuno dan kembali sebagai saudaramu. Tapi aku berpikir, bahwa saudaramu lebih baik mati bersamamu daripada membiarkanmu berhasil dan membahayakan seluruh klan pelatihan tubuh kuno. Itu sebabnya sisa-sisa jiwa saudaramu disegel di tempat gelap ini. Kamu menipu kami untuk datang ke sini hanya untuk menyerap kekuatan kami sehingga kamu dapat membentuk kembali tubuh fisikmu dan meninggalkan tempat hantu ini. Apakah yang saya katakan itu benar? Chen Ping bertanya pada lelaki tua itu. Lelaki tua itu terkejut sesaat. Lalu dia tertawa keras dan berkata, benar, alasanmu benar, aku belum pernah melihat anak yang begitu pintar seperti kamu. Sayang sekali, sayang, tapi kamu harus senang bahwa kematianmu bisa terlahir kembali sebagai ganti untukku. Pantas saja leluhur dari klan pelatihan tubuh kuno yang sebenarnya mengingatkan saya untuk tidak maju. Ternyata dia sudah mengetahuinya. Chen Ping bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat itu, dia masih meragukan lelaki tua itu. Mengapa dia menahan diri untuk tidak bergerak maju? Ternyata itu adalah peringatan untuk keselamatan Chen Ping. Hanya saja Chen Ping belum mendapatkan pil jiwa es, jadi tidak mungkin dia berbalik dan pergi. Aku sangat penasaran, bagaimana kakakku bisa lolos dari mataku dan bertemu denganmu secara diam-diam? Lelaki tua itu bertanya dengan sangat ingin tahu. Faktanya, Chen Ping awalnya tidak mengetahuinya, sampai sekarang dia ingat arti dari kunci harta karun yang sebenarnya. Hanya mereka yang telah mendapatkan kunci harta karun yang sebenarnya yang akan melihat leluhur dari klan pelatihan tubuh kuno. Tidak heran hanya Chen Ping yang melihatnya saat itu, dan tidak ada orang lain yang melihatnya. Dengan cara ini, masuk akal. Dan keberadaan kunci harta karun ini hanya diketahui oleh leluhur klan pelatihan tubuh kuno. Adik laki-lakinya sendiri tidak tahu sama sekali. Tidak ada gunanya memberitahumu. Chen Ping tersenyum dingin. Karena kamu tidak ingin membicarakannya, maka aku juga tidak ingin mendengarkannya. Tunggu saja kematianmu perlahan, kata lelaki tua itu sambil mencibir. Mendengar kata-kata lelaki tua itu,
beberapa kultivator sangat ketakutan hingga mereka menangis. Ada yang berteriak, dan ada yang terus memaki lelaki tua itu. "Senior, tolong jangan bunuh kami. Kami adalah anggota Liga Penyegel Iblis. Kami berteman dengan klan iblismu. Kami benar-benar berteman," Jinsa buru-buru berkata kepada lelaki tua itu. "Kamu kentut? Apakah kamu berbohong kepadaku seolah-olah aku adalah anak berusia 3 tahun? Kalian semua dipanggil aliansi penyegel iblis, dan kamu masih ingin berteman dengan iblis kita?" Teriak lelaki tua itu dengan marah. "Senior, itu memang benar, tapi kami tidak pernah menyakiti seorang pun dari kultivator iblis. Jangan melihat sebutan kami sebagai penyegel kultivator iblis, dan kami memburu dan membunuh semua kultivator iblis sepanjang hari. Sebenarnya, kami membantu kultivator iblis Anda secara diam-diam. Semua kultivator iblis yang kami tangkap semuanya baik-baik saja. Dan kami berencana untuk menyatukan para kultivator iblis pada suatu saat nanti, sehingga klan iblis bisa mendapat tempat di dunia surga dan manusia lagi." Jinsa sekarang memohon belas kasihan seperti anak kecil. Ketika para kultivator mendengar kata-kata Jinsa, mereka semua tertegun. Tak satu pun dari mereka berpikir bahwa organisasi besar seperti aliansi penyegel iblis tidak membunuh kultivator iblis, tetapi malah membantu mereka bangkit kembali. Sangat tak tahu malu, aku hanya tahu siapa aliansi penyegel iblis itu yang sebenarnya sekarang. Sampah, ini sangat memalukan kita sebagai kultivator. Jika aku cukup beruntung untuk pergi dari sini, aku pasti akan memperlihatkan wajah jelek dari aliansi penyegel iblis kepada masyarakat umum. Banyak kultivator berkata dengan marah, "Tidak ada dari kalian yang bisa pergi hidup-hidup, ini adalah dunia kami." Meskipun Jinsa belum dilepaskan, dia telah mengatakan bahwa dia dan lelaki tua itu berada di kelompok yang sama. Ini juga untuk lebih menjilat orang tua itu, sehingga mereka berlima bisa dibebaskan. Setelah mendengarkan kata-kata Jinsa, lelaki tua itu merenung sejenak. "Aku bisa melepaskanmu, tetapi jika kamu berani mempermainkanku, jangan salahkan aku jika tidak akan sopan." Pria tua itu mengancam Jinsa. "Senior, sama sekali tidak, kami tidak akan pernah bermain trik." Jinsa buru-buru menggelengkan kepalanya, karena takut pihak lain akan tidak mempercayainya. "Baiklah kalau begitu, aku akan melepaskan kalian semua." Pria tua itu melambaikan telapak tangannya dengan ringan setelah berbicara, dan energi yang mengalir ke Jinsa dan yang lainnya terputus dalam sekejap. Jinsa dan yang lainnya merasa telah keluar dari masalah, dan buru-buru bangkit dan berjalan ke arah lelaki tua itu. Setelah Jinsa dan yang lainnya keluar dari masalah, mereka semua memandang semua orang dengan sombong. "Bukankah kalian ingin bertarung dengan kami berlima? Kenapa kalian diam sekarang?" Jinsa berkata dengan mengejek. Saat ini, tidak ada yang memperhatikan Jinsa, yang membuatnya semakin sombong. Sekarang hampir semua kultivator fokus pada Chen Ping. Karena Chen Ping memiliki petualangan seperti itu, mereka berharap Chen Ping dapat menyelamatkan mereka semua. Melihat mata para kultivator itu, Chen Ping juga sangat tidak berdaya. Begitu banyak orang dikendalikan oleh energi aneh dari pecahan es, dan mereka pikir mereka mendapat masalah besar, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka semua akan mati karena keserakahan. Meskipun semua orang sudah sadar sekarang, ini sudah terlambat, dan inilah harganya.